Haleluya, salam, apa kabar saudaraku pada pagi hari ini? Siapa yang siap diberkati Tuhan? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Kita percaya kalau kita sampai hari ini ada oleh karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Di awal tahun 2024 kita mau menikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, haleluya. Karena dia adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini kami menikmati hadirat-Mu. Rapi setiap kami Tuhan, kami rindu lawatan-Mu pada pagi hari ini. Dan kami rindu Roh Kudus ambil alih semua acara ini Bapa. Bukan kami yang tampil di depan, tetapi Roh Kudus yang akan melakukan segala sesuatu untuk keajaiban di gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Bapa Kau setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saudara kita semua bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Yes. Thank you Lord Jesus. Kami percaya Tuhan Kau adalah Bapa yang setia. Kau adalah Bapa yang mulia. Yes. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang setia.
Bapa yang mulia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Bapa. Kami percaya di tahun 2024 Tuhan akan lakukan sesuatu yang dahsyat buat anak-anak-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian, karena Engkau adalah Bapa yang setia. Haleluya, terima kasih Bapa. Engkau adalah Bapa yang tetap setia, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah, selalu baru, dan rahmatnya selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Amen. Yes. Oh Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan sampai. Kau tunjukkan, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Jesus, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Kau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Haleluya. Jesus, we worship you. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Bapa. Jesus, Bapa, Kau setia. Thank you Lord Jesus. Kau Bapa yang selalu setia. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang selalu ada buat kami. Terima kasih. Kau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus rapi kami semua. Roh Kudus lawat kami. Kami percaya Tuhan akan terjadi mujizat di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang saat ini mengalami luka-luka batin Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami mau bersorak-sorai menyembah Raja di atas segala raja. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan yang ada di tempat ini, kami patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berikan kesempatan Roh Kudus untuk bekerja sepenuhnya di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, mau bersorak-sorai bersuka cita bersama Yesus Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus lebih dahsyat lagi. Katakan kiri kananmu, Allah itu dahsyat. Haleluya. Mari kita lupakan masa lalu kita di tahun 2024. Apa yang sudah terjadi di tahun 2023. Kita lupakan dan kita terus menuju kepada apa yang di depan kita. Amin. Haleluya. Laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu.
ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segala. Tinggal dalammu. Itu Mari kita sama-sama berlari. ku berlari menuju harapan di depanku. Mari kita lupakan. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Ku berlari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya. Yes. Everybody come on. Woo. Yes. Ku berlari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Ku berlari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya. Saya dan saudara diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan kuasa kegelapan. Amin. Untuk menyembuhkan yang sakit. Amin. Memulihkan yang terluka. Haleluya. Ku diberi kuasa. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Bahwa kita orang-orang yang hebat dan luar biasa akan diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai
pakai senjata. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku. Yes, sekali lagi katakan sama-sama. Bila Allah, amin. Yes, sama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan Iman dalam siapa? Yes, amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu peduli. Memberikan kuasa kepada saya dan saudara untuk menaklukkan setiap musuh, untuk kita menginjak musuh kita di bawah kaki kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Yes. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, Sungguh besar. Sungguh besar. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan sama-sama. Haleluya. Yes. Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes. Woo. Haleluya. Yes, beri sorak-sorai yang dahsyat lagi buat Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, silakan duduk. Haleluya, apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, kita percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan doa kita. Haleluya. Amin. Thank you, Lord Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam Yes. kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Mari kita sama-sama katakan, Yesus, haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Penolongku Dalam kesesakan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Sama-sama katakan, Yesus padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Hanya jemaat saja. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Bapak. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Minggu pertama tahun 2024, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh lewati tahun 2023 dengan baik oleh berkat dan pertolongan Tuhan. Mungkin kami mengalami kesulitan, sakit penyakit, tapi tidak membuat kami patah semangat.
tapi kami boleh memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Engkau. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menguraikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu. Kalau ada roh jahat yang mengganggu kami, merampas penderitaan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tim musik PW yang sudah memuji Tuhan, worship leader beserta rekan-rekan yang sudah memuji Tuhan, Tuhan juga akan memberkati mereka. Ajar kepada kami, supaya sebentar kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Supaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Aleichem. Selamat tahun baru. Tahun baru, hidup baru, paradigma baru, pandangan yang baru. Ya, luar biasa. Tahun ini bahas tentang apa? New beginning together. Artinya apa? Awal yang baru bersama. Amin. Nah, saya tambahkan awal yang baru bersama dengan Kristus, karena kita ada satu ayat yang perlu kita baca, 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang tutup tahun tidak hadir? Tutup tahun tidak hadir. Di atas. Oh, kemana kalian? Walking ya. Kita akan baca 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, jelas sekali. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Amin. Saudara senang dengan barang-barang yang baru? Senang enggak? Pada umumnya manusia sedang dengan hal yang baru. Tempat wisata yang baru. Tempat makan yang baru. Hunian yang baru. Karena rumah yang lama kecil, sumpek lagi ya. Di samping itu orang senang pakai baju baru. Nah pertanyaannya, kalau Anda beli baju baru, pertama kali dipakai kemana? Ayo, beli baju baru, pertama kali dipakai kemana? Ayo, kemana? Kemana Bu? Ke gereja, benar ya? Puji Tuhan. Yang lain? Ke gereja. Yang lain? Gereja? Yang benar saudara. Biasanya baju baru, pakai baju baru kemana? Selain ke gereja? Tuh benar kan? Ke pesta. Jadi mana dulu? Ke pesta dulu, setelah dipakai pesta baru pakai ke gitu ya. Benar nggak? Luar biasa. Harusnya begitu. Beli baju baru, pakai ke gereja. Iya. Luar biasa. Biarlah tahun ini kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Karena itu Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 itu, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi garansinya kita bisa berubah kalau kita ada di dalam Kristus. Kalau orang di luar Kristus bisa berubah enggak? Bisa berubah luarnya doang. Casingnya doang, tapi dalamnya tidak. Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah lewat. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan berarti cari istri yang baru, cari suami yang baru, tidak saudara ya. Karena itu dalam bahasa Indonesia masa kini katakan orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Bersatu. Artinya apa? Bersatu dengan Kristus. Percaya kepada Kristus. Anda percaya Yesus? Anda percaya Yesus? Cuma 10%. Anda percaya Yesus? Anda mau lahir baru? Tuh, cuma 50%. Anda mau lahir baru?
Anda mau lahir baru? Berikan tepuk tangan saudara. Ya, bukan hanya di bibir. Tapi Tuhan mau supaya setiap tindakan kita benar-benar baru. Apa yang harus kita jalani bersama dengan Tuhan di tahun yang baru? Kita akan baca Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Yang pertama, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, sebab itu katakan dan kutegaskan nih kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi Anda dan saya harus berbeda dari mereka. Tong sarua. Jangan samanya. Kalau kita sama dengan mereka, berarti kita belum mengalami kelahiran yang baru. Dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Degil, apa itu degil? Keras. Keras. Kenapa banyak orang-orang Kristen, keluarganya, gak semua jadi orang Kristen, kan hatinya keras, atos. Ya. Israel itu dikenal sebagai bangsa apa? Tegar tengkuk. Tegar tengkuk. Keras kepala, kepala batu. Nah itu. Sudah dibom, dihancurkan, tetap aja. Ya. Perang terus, ya. Akhir tahun kemarin, awal tahun baru hari ini terjadi banyak apa? Musibah. Ya, ada gempa di Jepang 7,6. Wah, serem saudara. Orang sampai sembunyi. Ya, mereka bersembunyi di bawah-bawah meja dan sebagainya. Mereka teriak-teriak kepada Tuhan. Biasanya kalau ada gempa itu hanya 30 detik. Ya. Khotbah 1 jam orang tak bergeming. Tapi begitu ada gempa 30 detik. Orang cari siapa? Yang dipanggil siapa? Betul enggak? Teriak-teriak, panggil Tuhan dan sebagainya. Nah itulah. Kenapa seringkali hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Menyadarkan kita supaya kita dekat dengan Tuhan. Kalau semua berjalan dengan baik, kalau semua berjalan dengan mulus, orang bisa lupa. Perasaan mereka tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaan mereka tumpul, tidak sensi. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah itu. Jadi apa yang harus kita jalan bersama di tahun yang baru? Poin yang pertama, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kita langsung pada poinnya. Coba langsung. Next. Ya, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita semua sudah mengenal Tuhan, kita semua sudah percaya kepada Yesus, kita semua sudah bersatu dengan Yesus. Amin. Harus ada perubahan. Betul enggak? Anda mau berubah enggak? Apanya yang berubah? Wajah yang berubah? Langsung jadi seperti malaikat? Tidak, karakternya yang berubah. Attitude-nya berubah. Kalau kita jadi orang Kristen enggak berubah-ubah. Kan Tuhan Yesus tidak berubah. Iya, beda lagi saudara. Karena dia sudah sempurna. Tapi kalau kita harus berubah. Betul enggak? Dikatakan dalam bahasa Indonesia, sebab itu demi nama Tuhan, inilah yang akan saya katakan, tegaskan. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang memikirkan yang tidak-tidak. Pikiran mereka sudah gelap. Ada barang gelap, ada pacar gelap, suami gelap, istri gelap, barang gelap, apa lagi? Semua gelap. Yang gelap-gelap itu semua negatif, saudara. Betul enggak? Berarti kan mereka tidak mengenal, sebab itu demi nama Tuhan ini yang akan saya katakan, tegaskan,
Jangan lagi seperti orang-orang yang tidak memikirkan yang tidak-tidak. Pikiran mereka sudah gelap. Mereka tidak mengenal kehidupan yang diberi oleh Allah. Sebab mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan apa-apa tentang Allah. Mereka demikian karena kenapa? Keras kepala. Ya, atos. Keras kepala. Ya, kalau di antara keluargamu masih ada anggota keluarga kita, anak kita, menantu kita, cucu kita belum percaya kepada Tuhan. Itu namanya keras. Ya, coba tengok kepala kita keras enggak? Ya, keras saudara. Mereka sudah tidak punya perasaan malu. Ya, ayat 19. Mereka sudah tidak punya perasaan malu lagi sehingga mereka mengikuti segala hawa nafsu dan hidup cabul sesuka hati. Nah itu, kalau orang nggak percaya Yesus, hidupnya semau gue. Gimana orang, gimana saya. Susah saudara. Ya. Tapi kalau saudara percaya Yesus, ada Roh Kudus yang menahan kita. Benar nggak? Saya katakan kalau seorang hidup di luar Yesus jelas tidak punya perasaan malu. Bahkan hidup malu-maluin. Betul tidak? Kan itu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Memulai dengan tahun yang baru, mari hidup kita harus berubah. Garansinya apa? Kalau kita ada di dalam Kristus. Karena orang yang hidupnya di luar Kristus pasti apa? Bejat, brengsek, kacau balau, najis, ya toh? Satu saat saya baca di Instagram ada cowok yang cari cewek panggilan. Kamu paling sedikit melayani bapak pria, paling sedikit 3, paling banyak 11. Loh ketawa. Wah, paling sedikit 3, paling banyak 11. Dengan laki-laki yang berbeda. Nah itu kalau orang tidak mengenal Tuhan begitu, cari uangnya seperti itu saudara. Jadi PSK, jadi gigolo, dan lain sebagainya. Betul enggak? Itu yang terjadi. Kenapa mereka mau kerjakan itu? Kenapa mereka terbiasa begitu? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Karena mereka tidak punya rasa takut akan Tuhan. Betul enggak? God is dead. Pernah muncul ya teologi ini? Berapa tahun yang lalu? Sekitar tahun 80. Allah itu mati. Ya, kalau Allah itu mati, kita boleh berbuat dosa, bebas. Tapi satu saat kita harus sadar, ya, Anda boleh berbuat dosa, tapi jangan sampai Tuhan Yesus tahu. Ngerti enggak? Anda boleh berbuat dosa, semau keluh, tapi ingat, Tuhan itu selalu ada. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang baik dan orang jahat. Coba kita lihat Amsal 31, 30. Kita baca bersama, kemolekan adalah bohong. Ya, kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Wanita, gadis, mari. Kita harus hidup apa? Takut akan Tuhan. Molek, kemolekan, bohongkan. Kita boleh nggak mempercantik diri? Boleh nggak? Kecantikanmu untuk siapa? Kalau Anda merias diri, mempercantik diri, untuk siapa kecantikanmu? Untuk siapa? Untuk suami. Orang lain boleh lihat nggak? Boleh. Bebas, gratis. Betul nggak? Iya kan? Boleh. Kalau wanita tidak mempercantik diri seperti tembok yang dilepak, tapi nggak disemen, nggak dicat. Nah itu, seperti itu. Macam mempercantik diri nggak apa-apa. Kita jadi orang ganteng harus, ya kan? Gantengmu buat siapa? Buat istri, bukan buat orang lain. Ya toh? Senang yang punya suami ganteng, punya istri cantik, punya anak ganteng cantik. Kan begitu saudara, ya? Satu saat saya besok satu keluarga
Mana istrimu? Aduh, istri saya malu-maluin. Kenapa? Istri saya jelek. Sana. Udah tahu jelek, kenapa dinikahin? Saya bilang. Nggak boleh kayak gitu, saudara. Sejelek-jeleknya istri, itu adalah istri. Ada nggak suami-suami yang bilang sama istrinya, kamu jelek gitu? Berani nggak? Mau dibere? Amsal 31 ayat 30 bahasa Indonesia, paras yang manis tak dapat dipercaya. Dan kecantikan akan hilang. Betul nggak? Akan hilang. Menurut saya nggak akan hilang-hilang. Kalau dari kecil, masa gadisnya cantik, udah tua, bekas-bekas kecantikannya masih ada, saudara. Tuh lihat Ibu Gembala, cantik nggak? Cantik nggak? Cantik. Orang-orang selalu kalau saya bawa istri saya, wah, Bugem cantik ya, puji Tuhan. Betul. Kalau dari muda cantik, udah tua tetap cantik. Kalau laki-laki dari muda ganteng, sudah tua juga tetap kayak sopo. Ya, yang kedua, kita harus memiliki paradigma yang baru. Apa itu? Pandangan yang baru. Pemikiran yang baru. Kita baca Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dan Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi manusia lama, pakaian yang lama itu harus ditanggalkan. Betul enggak? Kenapa? Karena menemui kebinasaan. Ya, kita punya dua Tuhan. Anda harus pilih. Yang pertama Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Kalau kita jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita akan berjalan dalam kebenaran. Endingnya apa? Masuk hidup yang kekal. Tuhan yang kedua adalah iblis atau setan. Kalau kita jadikan iblis sebagai Tuhan, dia akan menuntun kita pada kegelapan, kepada dosa. Endingnya apa? Binasa. Saudara pilih yang mana? Mau jadikan Tuhan sebagai Tuhan atau jadikan iblis sebagai Tuhan? Saudara pilih yang mana? Ya jelas, kita harus jadikan Tuhan sebagai pemimpin kita, jadi Tuhan kita. Bukan iblis yang jadi Tuhan kita. Kenapa? Endingnya nggak baik. Binasa. Masuk neraka, bukan sekedar neraka. Saudara. Masuk lautan api. Betul nggak? Mengerikan sekali. Supaya kamu dibaharui, ayat 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Nah itu. Jadi setelah kita percaya Yesus, pikiran kita harus berubah. Pandangan kita harus berubah. Pandangan kita terhadap agama harus berubah. Mungkin dulu kita menganggap semua agama baik. Semua agama sama. Banyak orang katakan itu. Kalau kamu anggap semua agama sama, kenapa kamu memusuhin saya? Iya. Kenapa? Kalau semua agama sama, kenapa kamu musuhin saya? Kan banyak ya orang-orang tertentu memusuhin apa? Orang Kristen. Tapi bersyukur pada Tuhan. Kota Sukabumi aman. Ya, kota toleran nomor 6. Di mana-mana itu, wah ribut tuh. Starbucks itu katanya produk Israel apa segala macam. Tapi di sini aman ya. Jalan terus. Kenapa? Orang-orang muslimnya mereka tahu mana yang benar. Ya toh? Itu yang terjadi. Nah, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, supaya kamu dibaharui. Pikiran kita harus baru. Ya, dibarui dalam roh dan pikiranmu. Mindset kita harus baru. Kalau dulu kita sebelum mengenal Kristus, berpacabul itu biasa. Masturbasi itu biasa. Tapi setelah kita mengenal Yesus, padang kita harus berubah. Paradigma kita harus berubah. Betul gak?
Kalau kita anggap semua agama sama dulu, tapi sekarang tidak. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada. Ya itu harus menjadi prinsip hidup kita. Kita harus tegas. Ya, jangan ikuti arus. Jangan ikuti angin. Ya, kalau yang banyak Kristen ikut Kristen, kalau enggak ke sana, entong saudara ya. Dalam bahasa Indonesia masih, tapi Yesus yang kalian kenal bukan demikian. Kalian sudah mendengar tentang dia. Dan sebagai pengikutnya, kalian sudah diajar tentang sifat-sifat Allah yang ada padanya. Sebab itu tanggalkan manusia lama dengan pola kehidupan yang lama. Sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan. Hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Cuci otak saudara. Ya, kalau orang yang tadinya baik-baik, dia masuk satu grup garis keras, dia akan dicuci otak. Ya, dicuci otak. Sampai dia betul-betul pikirannya itu berubah. Betul enggak? Seperti orang jadi, kan begitu, cuci otak. Ya, paradigmanya diubah. Berapa waktu yang lalu, hamba Tuhan dipanggil sama polisi, ada pertemuan. Dia ceritakan, teroris itu ada ayah sama 2 anak. Jadi teroris. Wah, seru saudara. Serem ya. Betul gak? Saya tanya sama polisi, mereka tuh mau ngapain coba? Ya itu, salah. Pengikutan mereka salah. Salah apa? Salah sasaran. Mereka mengerti. Kenapa? Paradigmanya sudah dirubah. Hati-hati dengan pikiran. Apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Betul enggak? Sekali lagi, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Coba kalau tiap hari pikir, ngomong najis terus, yang ditonton najis semua, rusak pikiran kita. Konslet saudara, betul enggak? Iya kan? Hati-hati. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, baca Alkitab setiap hari. Ya, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Luar biasa. Rasul Paulus memperingatkan kita dengan satu argumentasi atau alasan dari pengalaman rohani para pembaca. Sekali lagi tekanannya adalah pikiran, pandangan hidup orang percaya. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kalau kita belajar mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, membaca hal-hal rohani, itu akan mengubahkan hidup kita. Ya, sekali lagi, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mengubah pikiran kita. Betul gak? Kalau yang kita baca hal yang kotor, hal yang jorok, wah rusak nih. Bisa konslet sudah pikiran kita. Makanya apa? Kita harus menanggalkan manusia lama, menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan supaya kamu dibaharui. Makanya pikiran harus dibaharui. Bagaimana? Kita harus baca firman Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus menyembah kepada Tuhan, kan begitu ya. Yang ketiga, apa yang harus kita jalani bersama dengan Tuhan tahun yang ini? Jangan menduka citakan Roh Kudus. Menduka citakan Roh Kudus. Ya. Kita akan baca Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Buang. Apa yang kita buang setiap hari? Apa? Sampah. Dusta, bohong itu sampah. Ya. Berkatalah benar. Mungkin dulu suka berdusta, tapi sekarang kita harus berkata benar. Seorang pada yang lain, karena kita adalah sama anggota. Istri senang nggak dibohongin sama suami? Suami senang nggak bohongin sama istri? Orang tua senang nggak diobongin sama anaknya?
Anak-anak senang nggak dibohongi sama orang tuanya? Ya itu. Kalau ibunya pembohong, anaknya jadi pembohong. Ya, ibu ini pesan sama anak. Nah, nanti kalau ada tukang tagih yang bilang ya, mama nggak ada, sedang pergi. Berapa menit kemudian datang, bapak-bapak. Ibu kamu ada nggak? Ada di dalam. Ceritanya mau ngebohong, bisa nggak? Itu anak kecil. Tapi gede sedikit beda, saudara. Betul nggak? Luar biasa. Iya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita ajarkan kepada anak kita apa hal yang seperti itu. Apabila kamu menjadi marah, orang Kristen boleh marah? Boleh. Coba kalau marah itu seperti apa sih? Kasih contoh sama saya. Gimana orang marah itu seperti apa? Pak Jumam pernah marah? Itu mah nggak seberapa tuh. Marahnya bener-bener gitu. Ada nggak? Bisa nggak memperagakan? Bapak suka marah nggak? Suka ya? Gimana caranya kalau marahin orang lain? Tuh marah sama istri gimana itu? Pernah nggak? Tuh disuruh praktekkan malah bingung ya. Ternyata marah itu spontanitas. Ya kan? Betul nggak? Daud pernah marah? Sama siapa? Marah. Kalau kita melihat rekan kita, orang lain, gak becus, kita marah. Betul gak? Marah. Kalau orang Jawa Timur itu bilang, wah marahnya habis-habisan, entek ngamek. Entek ngamek. Pokoknya habis-habisan. Pernah gak dengar istilah itu? Entek ngamek. Pokoknya marah, benar-benar marah. Itu. Ya. Saking marahnya. Wah luar biasa. Ada cerita kan? Seorang bapak marah sampai anaknya dibanting, saudara. Marah. Nah itu akibatnya. Kalau kita marah, meluapkan emosi kita, tidak terkendali, jebol pertahanannya. Apa akibatnya? Ya itu. Marahin orang jadi beda lagi cerita. Ya toh? Nah dikatakan yang pertama apa tadi? Dusta. Ya, dusta merupakan pernyataan yang berlawan dengan fakta. Yang diucapkan dengan maksud untuk menipu. Kenapa banyak orang menipu? Kenapa banyak orang berdusta? Karena dia takut. Dia berdusta. Kemana kemarin tidak datang? Iya Pak, saya sakit. Padahal dia nggak sakit. Saking takutnya dia kasih alasan-alasan seperti itu. Benar nggak? Berdusta. Ya. Kalau kita senang dusta berarti kita anak siapa saudara? Kita baca Yohanes 8 ayat 44. Kita lihat dulu nih ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yaitu orang Kristen kalau suka bohong berarti dia anaknya iblis. Mau disebut anaknya iblis? Betul nggak? Dalam bahasa Indonesia, iblislah bapakmu dan kalian memenuhi kemauan bapakmu. Sedari permulaan iblis itu pembunuh. Dia tidak pernah memihak kebenaran, tidak pernah. Sebab tidak ada kebenaran padanya. Kalau ia berdusta itu wajar. Kenapa? Karena memang karakternya. Karena sudah begitu sifatnya. Ia pendusta dan asal segala dusta. Jadi kalau orang Kristen kerjanya bohong,
Suami dibohongin, istri bohongin, orang tua dibohongin, mertua dibohongin, mantu dibohongin, semua orang-orang di sekitar semua dibohongin. Berarti dia adalah ahong. Jadi ahli, pinter ya. Jadi ahong, makanya kalau punya anak jangan kasih nama ahong. Jadi kalau ada temanmu suka bohong, panggil ahong aja. Hong, hong, sini hong. Betul enggak? Ya. Yang kedua, marah. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Orang Kristen boleh marah? Yang enggak boleh gimana? Marah-marah, enggak ada apa-apa, marah. Sedikit-sedikit marah. Enggak punya duit? Marah. Ya, atau enggak punya kerjaan? Jadi pengangguran? Uring-uringan saudara, susah. Gampang obatnya. Kasih obat merah. Gambar Soekarno-Hatta tempelin di jidatnya. Langsung cager saudara. Nyaute. Obat merah gambarnya Soekarno-Hatta. Segepok ya tempel jidatnya itu. Yang tadinya panas. Tensinya naik gitu ya. Betul gak? Makanya kalau suami-suami pergi jangan lupa tinggalin Suami pergi jauh, istri jangan lupa ditemani oleh aman saudara. Iya kan? Apa yang dicari orang? Duit. Apa yang dikejar orang? Duit. Apa yang dikejar orang pagi, siang, petang, malam? Uang ya, uang. Ya. Gak punya uang, pusing. Loba ting tuang, pusing. Motor di mana? Ya toh? Ya itu. Ada orang kaya, uangnya banyak. Uangnya tinggal sedikit tapi dia nggak mati-mati, saudara. Betul gak? Seringkali ya orang bilang, oh ini ada cerita, saudara. Ya, ada seorang pembantu, dia pernah kerja di saya, dia bilang ada dunungannya dulu, mau mati, kenapa? Tolong itu ambilin duit segepok, saudara. Mau mati nih, mau mati. Ya, ambilin uang segepok. Dia pegang, tek, langsung mati, saudara. Masuk surga enggak yang kayak gitu? Masuk surga mual? Mual lah tuh. Marah itu sendiri bukan dosa, karena Allah pun juga bisa marah. Coba kita lihat, Ulangan pasal 9, ayat 8. Terus, di Horeb, kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memunahkan kamu. Ayat 20, juga kepada Harun Tuhan begitu murka hingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Kenapa Tuhan marah sama Harun? Kenapa? Gara-gara apa? Patung lembu emas. Menyembah apa? Berhala. Iya. Orang Kristen jangan menyembah berhala. Apa sih berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang kita sukai lebih dari Tuhan, itu berhala. Segala sesuatu yang kita kagumi lebih daripada Tuhan itu adalah berhala. Betul enggak? Ya. Apa itu berhala? Bisa pekerjaan, bisa hobi. Hobinya apa? Mancing. Dari pagi, siang, sore, malam sampai berhari-hari, berbulan-bulan gak pulang-pulang. Ada enggak itu? Ada enggak Bapak-Bapak? Siapa di sini yang suka mancing? Enggak ada yang ngaku ya. Ada sih 1-2 orang mancing. Iya. Ada bapak-bapak begina mancing. Mancing di mana? Oh di sana tuh di Baros. Ya saya ajak satu anak. Ayo anterin om. Bener bapak-bapak ke mancing yuk. Begitu saya datang pada ketawa semua.
Boleh sih mancing, boleh. Siapa yang melarang? Kan di Alkitab tidak ada. Dilarang memancing, nggak ada kan? Ayat itu nggak ada, saudara. Ya, tapi kalau memancing itu menyita waktunya Tuhan, waktunya kita untuk bersekutu, waktunya kita untuk beribadah, nah itu salah. Jadi berhala, ya. Oke. Yang berikutnya, mencuri. Berduka citakan dengan Roh Kudus dengan cara mencuri. Efesus 4 udah. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat bagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kenapa orang mencuri? Kenapa? Mencuri karena kebutuhan. Mencuri karena kepepet. Ya toh? Kenapa mencuri? Karena nggak punya skill, nggak punya kepinteran. Pinternya apa? Mencuri. Wah, susah juga. Kamu apa spesialisasi kamu? Saya spesialisasinya mencuri. Gawat, saudara. Karena di koran, Nova beberapa tahun yang lalu dimuat. Bapak, ibu, anak, mantu, cucu, semua pencuri. Wah, serem banget ya. Nah itu. Mencuri. Mencuri adalah dosa yang terutama dilakukan oleh budak-budak pada zaman Paulus. Mereka mencuri karena mereka tidak terpelihara dengan baik dan selalu kekurangan. Ya, jadi Paulus menasihati orang-orang di Efesus. Karena budak-budak zaman itu mereka bekerja, mungkin kurang makannya. Kalau budak kan gak dikasih uang. Tidak terpelihara dengan sempurna, akhirnya apa? Mencuri. Betul enggak? Waktu Paulus menulis surat ini, memperingatkan budak-budak supaya mereka tidak mencuri, melainkan mereka harus setia pada majikannya. Ya. Sekarang kita lihat, kenapa di negara kita banyak orang korupsi? Ya, kenapa? Yang pertama, korupsi. Kenapa? Karena gajinya kurang. Korupsi. Yang kedua, kenapa orang korupsi? Gaya hidup, tuntutan hidup. Ya mungkin istri yang ngodok-ngodok suaminya, Pak, tetangga kita punya mobil baru, masa kita punya mobil? Ayo Pak, korupsi Pak. Ya hati-hati ya istri, jangan ngodok-ngodokin suaminya korupsi ya. Benar enggak? Iya kan? Pak, tetangga kita punya mobil, punya rumah, rumahnya Pak Belatak di mana-mana. Ya, susah saudara. Kenapa korupsi? Karena sistem. Itu yang terjadi. Ya, kita lanjut. Perkataan kotor itu juga bisa menduka citakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 29. Jangan adalah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk bangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Pakai kata-kata yang kotor. Kata-kata yang kalau kalian berbicara jangan memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina, memberi pertolongan orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan apa? Kebaikan pada orang yang berdekatnya. Kata kotor. Dasar goblok anjing gelo. Nah, itu kotor saudara. Ada nggak suami-suami bilang? Semua kebun binatang itu keluar. Anjing, bagung, naon tah. Itu menyakitkan saudara. Itu kekerasan secara psikis. Ada kekerasan fisik dalam bentuk pukul, tempeleng, tendang dan sebagainya. Nah ini kekerasan yang kedua begitu. Kata-kata. Ada suami istri punya kebiasaan kekerasan secara fisik. Sampai bikin surat perjanjian. Ya. Apa yang terjadi? Betul, tidak melakukan kekerasan secara fisik, tapi mulutnya tetap kasar. Betul enggak? Ya itu kekerasan. Kekerasan ekonomi, kekerasan sosial. Ya, suami ngelarang istri, tong kemana-mana ya. Di rumah terus, dikerem gitu ya. Dipeyem saudara. Jadi matang saudara.
Pemajikan tidak boleh bersosialisasi dengan orang lain, tidak boleh bertemu dengan orang lain. Bisa karatan, saudara. Benar enggak? Makanya perlu. Kenapa? Manusia itu punya jiwa sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain, selalu ketemu dengan orang lain. Betul enggak? Ngobrol sama orang lain, ketemu. Saya paling senang ketemu dengan orang yang baru. Ya, diomong. Ya, sama polisi-polisi itu berapa hari, tiap hari saya ketemu mereka, saya ngobrol sama mereka. Luar biasa. Jadi gimana kehidupan mereka sehari-hari ya? Puji Tuhan. Apalagi kepahitan, pahit. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kepahitan. Bahasa Indonesia bisa berkata, hilangkanlah segala perasaan sakit hati. Nyeri hati. Kurang menyereh hati. Sakit hati. Orang yang sakit hati, biarpun dia wajahnya cantik, kalau dia sakit hati, mukanya jadi jelek. Saudara. Mukanya gini. Kayak bulldog tuh. Pernah lihat anjing bulldog? Makanya, saudara, siapa yang di sini punya anjing bulldog? Piara anjing bulldog? Itu bisa mempengaruhi jiwa si jiwanya seperti bulldog, wajahnya juga kayak perasaan sakit hati, dendam, marah, jangan lagi berteriak-teriak, maki-maki. Ya, kalau bahasa Bataknya songgak-songgak. Benar enggak ya? Songgak-songgak, marah-marah, teriak-teriak. Ya. Banyak kan orang tua teriak-teriak. Apalagi kalau anaknya susah makan, kunyah. Ya. Pernah nggak saudara punya adik gitu? Sama nih, kunyah, teriak-teriak sampai tetangga dengar semua tuh. Ya. Hilangkan segala perasaan sakit hati. Mana lebih baik, sakit hati atau sakit gigi? Mana lebih baik? Dua-duanya nggak baik ya. Sakit hati nggak baik. Dendam nggak baik. Ya banyak suami sakit hati sama istri. Banyak istri sakit hati sama suami. Karena dosa yang pernah diperbuat, nyeri hati. Ya. Ada saudara ipar sama iparnya sakit hati. Ada mertua sakit hati sama menantu. Menantu sakit hati sama mitoha. Betul enggak? Bahaya. Kenapa banyak orang kena penyakit kanker? Awal mulanya kanker itu karena gen. Kalau bapaknya kanker, nanti anak perempuannya. Kalau ibunya kanker, nanti anak laki. Tapi kanker juga akibat dari apa? Sakit hati. Ada dulu pengejar di sini, ditegur, buang muka. Tanya ini, kenapa kamu? Nyelek. Tahu nggak nyelek? Nyeri hati. Bu Gembala panggil, angkat kaki, beresin barang-barangmu, pulang. Digituin. Ngapain sudah ngurusin orang-orang kayak gitu? Liar kan? Kepahitan berkenaan dengan permusuhan yang mengedap dan meracuni seluruh hati manusia. Kepahitan menimbulkan amarah yang merupakan ledakan yang nyata di luar dari perasaan yang ada di dalam hati kita. Paulus memberikan 3 alasan mengapa kita harus menghindari kepahitan. Next, ada? Ya. Yang pertama, karena kepahitan mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, karena kepahitan mendukakan anak Allah. Yang ketiga, kepahitan mendukakan Bapa di sorga. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini kita komitmen bersama dengan Tuhan memasuki tahun yang baru. Jangan ada perasaan sakit hati atau nyereh hati, ya. Oke, yang terakhir, apa yang kita kerjakan bersama Tuhan di tahun yang baru ini? Belajar untuk saling mengampuni. Ya, belajar untuk saling mengampuni. Ya, kalau ada masalah-masalah yang udah lewat, kita datang, ya. Kita ngebaca ayat ini. 1, 2, 3.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hendaklah kamu ramah. Ramah itu simpatik, seorang terhadap yang lain, ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Bukan saling mendendam, saudara, salah. Dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kenapa kita harus saling mengampuni? Alasan pertama, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Jangan sampai Tuhan sudah mengampuni kita, tapi kita nggak mau mengampuni orang lain. Nah itu, kita harus belajar mengampuni. Ya. Kenapa banyak orang tua dan anak tidak punya hubungan harmonis? Karena mereka tidak saling mengampuni. Kenapa banyak suami dan istri bentrok terus, ribut terus? Kenapa? Karena mereka tidak saling mengampuni. Kenapa banyak mertua sama menantu nggak akur? Kenapa? Karena mereka tidak saling mengampuni. Saling mengampuni itu sangat penting. Kenapa? Karena Kristus sudah memberikan contoh dan teladan buat kita semua. Amin. Kita akan baca satu ayat yang terakhir. 1 Yohanes 3 ayat 15. Kalau kita tidak mengampuni seperti ini. Kita baca bersama-sama 2, 3. Pemain musik boleh naik ke atas. Setiap orang yang membenci saudara adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, setiap orang yang membenci saudara. Benci, gua mau membenci, saya membenci. Benci itu singkatan dari apa? Betul-betul cinta. Jangan bilang benci. Orang mau sebel. Sebel apa? Senang betul. Ya kan? Perhatikan dalam bahasa Indonesia, orang yang membenci seorang adalah pembunuh. Jadi membenci itu bobotnya sama dengan membunuh. Dan kalian tahu bahwa seorang pembunuh tidak mempunyai hidup yang sejati dan kekal. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita menyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita beri sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus
waktu mendengar firman Tuhan. Bila di tahun yang baru ini, kita mau belajar hidup kita harus berubah. Bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan kalau hidup kita tidak berubah? Bagaimana kalau bisa dipakai oleh Tuhan kalau kita masih hidup seperti dulu? Tidak mengenal Tuhan dengan baik, tidak punya paradigma yang baru. Bahkan sering-sering kita menduka citakan Roh Kudus. Karena itu kita mau belajar untuk saling mengampuni, saling memaafkan satu dan yang lain. Kita menyanyikan pujiannya sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nanti saya undang Ibu Gembala. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Bila pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan di minggu pertama di tahun 2024 ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Roh Kudus akan bentuk hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Sehingga dalam tahun 2024 ini kami boleh hidup lebih berkenan, lebih layak, lebih dipakai oleh Tuhan. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindukan supaya Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami masing-masing. Mengingatkan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Supaya kami boleh berubah. Kami boleh menjadi baru di hadapan Tuhan. Karena hidup kami Tuhan milik Tuhan. Dan kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Agar Tuhan boleh memakai hidup kami masing-masing. Menjadi berkat lewat mulut kami. Lewat hidup kami, tingkah laku kami, perbuatan kami. Nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu lebih lagi dalam pelayanan. Sehingga boleh menjadi berkat buat kami sidang jemaat-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami datang saat ini mungkin dengan masalah, beban, persoalan, pergumulan. Kami hanya datang di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, yang sanggup memberikan pertolongan kepada setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, diberi jalan keluar dari setiap pergumulan dan masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bawa persembahan kami masing-masing kepada Tuhan. Ajar kepada setiap kami untuk memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kami percaya setiap pemberian yang kami berikan kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan berikan persembahan 2. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita akan berikan korban persembahan. Tuhan Yesus baik.
kita semua bangkit berdiri. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, amin. Woo. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk dari selama-lamanya, dari sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu saya sekalian.
bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyelesaikan seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan dan sudah memberikan persembahan pujian-Mu, baik untuk kas, untuk pembangunan. Demikian juga Tuhan berkati sesuatu kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, multimedia, pemain musik, bahkan kami semua hadir. Dan hari ini ada beberapa puluhan orang boleh menerima ayat-ayat Alkitab, bila itu boleh menjadi teguran, nasihat, himbauan, supaya di tahun 2024 kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, kami boleh menikmati hidup yang baru, sukacita yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Ini segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.